Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, Al-Imam Ibnu Qudamah mencantumkan faidah yang sangat bagus sekali tentang adab bertamu dan memenuhi undangan. Kata beliau, wa min adabid dhiyafah. Di antara adab ya bertamu, ayak sudah bidakwatihi al-atqiya'a dunal husaq. Nah, ini adab orang yang mengundang, yaitu dia memaksudkan, dia niatkan dengan undangan tersebut untuk mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik. Nah, ini adab orang yang mengundang. Jadi biar ya acara mereka mendapatkan keberkahan ya eh, dan keridhaan dari Allah. Ya, salah satunya itu dengan cara mengundang orang-orang yang soleh, ya orang-orang yang bertakwa di dalam acara tersebut, bukan orang-orang fasik. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, la ta'kulu illa ta'ama taqiyyin. Janganlah engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa, wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Dan jangan pula yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa pula. Jadi kalau kita makan, usahakan kita memakan makanan orang yang soleh, yang bertakwa, dan makanan kita juga usahakan juga dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Wayam bagi ayak sudal fuqara adunal agniya, dan sepantasnya ya dimaksudkan dalam undangan tersebut, diniatkan dalam undangan tersebut untuk mengundang orang-orang fakir juga, ya, tanpa orang kaya, bukan hanya orang kaya saja. Tetapi undangan tersebut ya diundang orang-orang fakir, ya bukan hanya orang kaya saja yang dipilih, ya. Kemudian wayam bagi alla yuhmila aqaribahu fi dhiyafatihim. Dan sepantasnya juga orang yang mengundang itu jangan menelantarkan kerabatnya. Kerabatnya tidak diundang di dalam acara mereka. Nah, kenapa? Kalau tidak mengundang kerabat, fa inna ihmalahum yujibul ihash wa qati'atar rahim. Wa qati'atar rahim. Karena kalau kita tidak mengundang kerabat, ya, sedangkan orang lain kita undang, ini akan mengakibatkan mereka marah nanti dan bisa memutuskan tali silaturahim. Ya, mereka tersinggung. Ada acara besar, tetapi mereka yang sebagai kerabat terdekat tidak diundang. Bahkan orang lain dari luar kota, misalnya teman-teman dia, ya, kolega dia, semuanya diundang. Nah, ini akan marah sehingga putus tali silaturahim. Wa kadzalika yura'i at-tartib fi asdiqaihi wa ma'arifih. Begitu juga orang yang mengundang itu harus memperhatikan urutan dari kawan-kawannya. Maksudnya mana yang lebih dekat. Ya, kawan yang paling dekat itu yang diundang. Adapun setelahnya, yaitu kalau memang dibutuhkan diundang. Kalau memang acaranya tidak besar nggak perlu diundang. Nah, ini juga untuk menjaga hati perasaan kawan yang dekat. Untuk menjaga perasaan kawan sahabat yang terdekat. Ya, kalau mereka tidak diundang, ya padahal mereka selama ini dekat dengan kita, mereka nggak tahu. Nah, itu kan bisa membuat mereka tersinggung. Wala yaqsud bidakwatihi al-mubahah wa tafakhur. Janganlah seorang mengundang ke acara yang dia buat itu tujuannya adalah untuk mubahah wa tafakhur, itu untuk berbangga-bangga, untuk pamer, ya, dengan misalnya pamer rumahnya, pamer acaranya, bukan itu niatnya, ya. Bal isti'mal sunnah, ya, tetapi dia undang itu adalah untuk memang suatu suatu amalan yang baik, ya, dia misalnya walimatul urus, ya, atau ya, walimatul urus atau yang lainnya. Bal isti'mal sunnah fi it'amit ta'am wa istimalati qulubil ikhwan. Ya, bahkan di dalam acara itu gunakanlah sunnah. Ya, terapkanlah sunnah di dalam cara memberikan makan.
Salah satunya misalnya makan itu dibuat dalam bentuk berjamaah. Nah, ini salah satu makan yang menurut sunnah Nabi SAW. Karena makan secara berjamaah itu ada barokahnya, ya, dan bisa menguatkan tali persaudaraan. Jangan makan sambil berdiri, sediakan kursi. Ya, jangan sambil makan dan minum sambil berdiri di acara apapun itu. Ya, dan juga termasuk menerapkan sunnah, kita pisahkan antara undangan laki-laki dan undangan perempuan. Nah, wastimalata qulubil ikhwan, dan untuk juga mencari apa namanya, kecondongan hati-hati saudara-saudara kita. Ya, mereka senang di situ. Wa idkhali surur ala qulubil mu'minin, dan memasukkan rasa bahagia, rasa senang ke dalam hati-hati orang yang beriman. Nah, itu acara yang baik seperti itu. Nah, wala yad'u man ya'lamu annahu tasyaqqu alaihi ijabah. Dan jangan dia mengundang orang yang dia ketahui dengan pasti bahwa kalau dia memenuhi undangan itu dia berat. Ya, misalnya orang dari luar kota, misalnya dia jauh sekali. Dan kita tahu dia nggak bakal bisa. Maka orang seperti ini jangan diundang. Boleh saja kalau diberitahu, tapi nggak perlu apa meminta dia untuk hadir. Nah, au idza hadara ta'adza bil hadirin bisababin minal asbab, atau juga jangan mengundang orang yang apabila dia hadir dia akan tersakiti, ya, dia akan terganggu, tidak nyaman dengan para hadirin. Nah, apakah dengan satu atau dua alasan atau selebihnya atau lebih daripada itu, ya. Misalnya orang yang lagi sakit, ya, sakit yang dia nggak tahu, semua orang tahu dia sakit, sakit itu. Maka orang seperti ini nggak perlu diundang. Ya. Wa amma adabul ijabah. Nah, sekarang adapun adab bagi orang yang memenuhi undangan. Fa in kanat da'wata arus, jika acara itu adalah undangan pernikahan, walimah, fal ijabah 'alaiha wajibah, maka memenuhi undangan tersebut hukumnya wajib. Idza da'ahul muslimu fil yaumil awal. Jika yang mengundang itu adalah seorang yang muslim di hari pertama. Nah, jadi undangan acara walimatul urus itu wajib dipenuhi. Syaratnya apa? Yang mengundang itu muslim dan di hari pertama. Wa in kanat li ghairihi fahiya jaizah. Dan jika acara itu bukan acara walimatul urus, ya, maka memenuhinya itu boleh-boleh saja. Boleh datang, boleh tidak. Tsumma yanbaghi alla yakhussal ghaniyya bil ijabah dunal faqir. Kemudian sepatasnya orang yang datang ke acara itu tidak hanya memilih acara orang-orang kaya saja yang dia mau hadir. Jangan. Sedangkan secara orang miskin dia nggak mau hadir, nggak boleh seperti itu. Nah, ini nggak ada adabnya, ya. Wala yamtani minad dakwah likaunihi shaiman, dan jangan pula dia tidak mau menghadiri undangan saudaranya karena dia beralasan lagi sedang puasa. Bal yahdur. Sebaiknya dia hadir. Fa in kana tatawwuan. Jika puasa itu puasa sunnah, wa alima anna fitrahu yasurru akhah, dan dia tahu kalau dia berbuka puasa sunnah itu akan membahagiakan saudaranya yang mengundangnya itu, maka falyuftir. Sebaiknya dia berbuka. Nah, jadi jangan dijadikan alasan saya lagi puasa Senin, saya lagi puasa Kamis, saya puasa Ayyamul Bid sehingga tidak mau menghadiri acara saudaranya. Fa amma in kana at-ta'amu haraman falyamtani minal ijabah. Maka adapun jika pada makanan di acara tersebut ada sesuatu yang haram, ya falyamtani minal ijabah, maka janganlah dia memenuhi undangan itu. Misalnya makanan di acara itu dari harta haram gitu, ya, atau dari harta yang penuh dengan syubhat, atau di dalam makanan itu ada disajikan minuman-minuman keras. Ya, makanya seorang muslim tidak perlu menghadiri acara seperti itu. Ya, walaupun siapapun dia yang mengundang, apakah presiden kah atau kerabatnya kah. Ya, kalau ada hal-hal yang haram seperti itu jangan dihadiri. Wa kadzalika idza kana thammata farshu muharramah. Begitu juga jika di acara tersebut ada barang-barang yang haram.
Ya, ini juga nggak perlu kita hadiri barang-barang yang haram. Ya, seperti misalnya alat musik, ya, atau apapun yang digunakan di situ. Nah, ini nggak perlu dihadiri acara seperti ini. Au ina muharram atau bejana yang diharamkan, seperti disediakan piring dari emas, sendok dari emas, gelas dari emas. Ya, walaupun kita nggak minum, kita nggak mau, tapi kita tahu dengan pasti adanya barang-barang itu, jangan hadir, karena di dalam acara itu terdapat pelanggaran terhadap syariat Allah. Au mizmar atau di acara itu ada seruling, ya, alat-alat musik yang dimainkan, kemungkaran, ada bidu wanita, nyanyi-nyanyian, ya, ikhtilat sana sini, ya, kemudian tabarruj. Nah, ini kemungkaran ya. Au surah atau ada gambar di situ. Nah, ini nggak perlu, acara yang nggak perlu dihadiri. Ya, memang hukum asalnya wajib untuk menghadiri acara walimatul urus, walimatul urus. Tetapi kalau ada kemungkaran seperti ini, menghadirinya pun jadi dosa. Nah, itu hukum asalnya ya. Adapun apa yang dilakukan manusia itu bukan berdasarkan dalil ya, melainkan hawa nafsu. Wa kadzalika idza kana ad-da'i zaliman au fasiqan. Begitu juga jika orang yang mengundang itu, yang membuat acara itu adalah orang zalim atau orang fasik, tidak sholat, tidak puasa, nah, melakukan kemaksiatan terang-terangan, au mubtadi'an, ahlu bid'ah yang mengundang, au mufakhiran atau orang mufakhiran bidakwatihi atau orang yang berbangga-bangga ya dengan undangannya tersebut, dengan acaranya tersebut. Orang yang sombong, angkuh, ingin pamer segala macam, ini nggak perlu kita hadir. Nah, wa yanbaghi alla yaqsuda bil ijabah ila dakwah nafsal akli. Dan sepantasnya bagi orang yang menghadiri suatu undangan, jangan dia niatkan menghadiri undangan itu tersebut untuk mencicipi makanan. Bukan itu. Jangan dia niatkan. Saya mau datang ke acara itu karena makanannya enak-enak. Ya, karena makanan keluarga itu enak-enak. Bukan, itu salah niatnya. Bal yanwi bihi al-iqtida bisunnah. Ya. Melainkan yang sepantasnya dia niatkan ketika menghadiri undangan adalah untuk menerapkan sunnah Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW menghadiri ya acara yang diundang oleh sahabat. Begitu juga niatkan adalah wa ikrama akhihil mu'min, untuk memuliakan saudaranya yang beriman. Wa yanwi siyanata nafsi amman yusi'u bihi dhann, dan juga dia meniatkan untuk menjaga dirinya dari orang yang bisa suudzon kepadanya. Misalnya kalau dia tidak menghadiri acara itu, dia akan diomongkan. Ya, farubbama qil anhu. Ya, bisa jadi dia akan dikatakan idam tanah, kalau dia tidak hadir, hadza mutakabbir. Orang itu dia memang sombong, nggak mau datang ke acara kita. Nah, jadi kalau ada kita lihat hal-hal seperti ini, maka sebaiknya kita hadiri. Tetapi dengan syarat tidak ada kemungkaran. Ya, kalau ada kemungkaran-kemungkaran itu, ya mau dikatakan dia sombong, dia apa, tidak peduli sama saudaranya segala macam, ya tetap jangan dihadiri karena kita ikut di dalam dosa. Ya, jadi ikut di dalam dosa itu tidak ada keringanan. Ya, seperti orang yang berdakwah untuk apa namanya, tidak boleh melakukan untuk minum minuman keras. Bukan artinya si dai ini harus ikut dulu minum minuman keras dulu, bergaul dengan mereka, nggak boleh. Nah, jadi cara mensiasatinya bagaimana kalau ada acara seperti ini? Yaitu datang sebelum hari H, ya, atau datang sesudah hari H, bawa undangan, bawa kado dan seterusnya, ya. Wa yanbaghi ay yatawadha'a fi majlisihi idza hadara. Dan sepatutnya bagi orang yang hadir harus tawadhu di dalam majelisnya. Jangan buat heboh, mentang-mentang dia orang alim, orang besar, ya, pingin dihormati, pingin disanjung, di pingin dibedakan dari orang lain. Ya, wala yatasaddar, jangan menokohkan diri. Tasaddar itu jangan membusung dada gitu ya. Pingin dilihat, diperhatikan, dibedakan, diistimewakan. Nah, itu jangan. Harus tawadhu. Wa in uyyina lahu sahibud dar makanan lam yatta'addah. Ya, kalau seseorang sudah ditentukan tempatnya oleh pemilik acara, oleh si pemilik rumah di suatu tempat, di sini tempat Anda duduk, lam yata'addah. Jangan dia melewati itu. Jangan dia lasak ke sana kemari padahal sudah ditempatkan di sini. Jangan dia melanggar itu. Duduk di tempat yang sudah disediakan.
Wala yuksirun nadhar ilal makani alladhi yakhruju minhu ta'am. Jangan dia memperbanyak melihat ke tempat keluarnya makanan. Misalnya di arah pintu dapur. Jangan sebentar-bentar lihat ke situ. Ini nggak ada adab ini. Yang menunjukkan asa tomak ya. Yang menunjukkan dia tomak, dia orang rakus, tidak sabaran. Ya, dikit-dikit lihat makanan, dikit lihat eh, apa ke tempat arah keluarnya makanan ya. Nah, ini di antara adab yang sudah dijelaskan oleh para ulama sehingga kalau kita menerapkan akan naik ya nilai kita dan nilai diri kita akan naik, akan dihargai oleh orang lain, jadi pribadi yang berwibawa gitu ya. Nah, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.